Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Fine, great, fantastic. Nice to meet you grade 5. Nice to meet you little bit class. Oke, jadi apa kabar nih teman-teman? Gak kerasa ya kita sudah di minggu kedua dalam pembelajaran semester 1 kelas 5. Jadi hari ini kita melanjutkan pelajaran tematik masih dalam subtema 1, tema 1, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Miss Risha hari ini belajar tentang apa sih Miss? Jadi pada hari ini Miss Risha akan menjelaskan tentang kalian bagaimana sih cara membuat denah atau denah itu apa sih Miss sebenarnya? Nah, untuk lebih jelasnya Miss Risha akan jelaskan di video sesuai dengan materi yang akan Miss Risha sampaikan. Dipahami dulu ya teman-teman. Namun sebelum itu Miss Risha mau kasih tebak-tebakan lagi nih ke kalian. Are you ready everyone? Okay, let's check it out.
sekarang waktunya untuk belajar ya. Yuk kita mulai pembelajarannya tentang tematik subtema 1 masih dalam tema 1. Materinya denah. Let's check it out. Hai Literate Class, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang membuat denah. Apa itu denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak sesuatu, misalnya menunjukkan letak benda, letak bangunan, dan letak ruangan. Tempat dan pertunjukan tidak terlalu luas, sehingga denah lebih detail daripada peta, dan disebut juga sebagai peta kecil. Misalnya, pada sebuah rumah yang memiliki satu ruang tamu, satu ruang tengah, satu ruang makan, satu dapur, dan 2 kamar, 1 toilet. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan denah. Selain itu, bagian rumah yang harus digambar antara lain arah rumah, sisi ruang atau kamar, dan letak perabotan rumah. Denah harus dibuat dengan jelas dan akurat. Denah juga harus dimengerti oleh pembacanya, sehingga denah dapat digunakan oleh siapapun. Fungsi denah salah satunya untuk mempermudah kita mencari jalan dari suatu tempat ke tempat lain. Coba sekarang teman-teman simak contoh berikut ini ya. Jalan manakah yang harus Hasan tempuh dari rumah menuju apotik? Hasan sedang berada di rumahnya dan hendak membeli obat di apotik Surya Pharma. Jika kita lihat dari denah tersebut, Hasan dapat melalui 2 jalur. Yang pertama, Hasan menuju Jalan Kartini yang berada depan rumahnya. Setelah itu, belok kanan menuju Jalan Merpati. Lalu belok kiri di perempatan jalan, lurus terus sampai pertemuan pertigaan. Lalu belok ke kanan menuju Jalan Kelinci. Setelah di Jalan Kelinci, Hasan tinggal menyeberang dan sampai di apotik Surya Pharma. Jalur kedua, Hasan dapat berjalan melalui Jalan Kartini yang berada depan rumahnya. Lalu belok ke kanan menuju Jalan Merpati. Setelah bertemu perempatan dan pertigaan, di pertigaan selanjutnya, Hasan harus belok ke kiri menuju Jalan Pandandara dan berjalan lurus menuju apotik Surya Pharma. Dari cerita tersebut, kita juga bisa menentukan jalan mana yang lebih cepat sampai menuju tempat tujuan. Wah, bermanfaat sekali bukan denah itu? Sekarang, mari kita simpulkan. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak sesuatu, misalnya letak tempat atau benda. Fungsi denah salah satunya yaitu untuk mempermudah kita mencari jalan dari satu tempat ke tempat lain. Denah yang menunjukkan jalan adalah denah salah satu tempat kebun binatang yang isinya letak kandang hewan yang berada di kebun binatang tersebut. Denah juga disebut sebagai peta kecil. Yang membedakan dari keduanya adalah denah memiliki gambar yang lebih detail. Denah juga mudah dibaca dan dimengerti oleh siapapun yang membacanya. Nah, cukup sekian video pembelajaran bahasa Indonesianya. Selanjutnya, kita mengevaluasi ya. Jadi, kalian diminta untuk membuat denah ruangan rumah kalian. Kalian bisa melihat contoh yang telah Miss Risha berikan tadi ya. Namun sebelum itu, ada yang perlu kalian persiapkan untuk membuat denah. Yang pertama, 1 lembar kertas yang ada pada buku gambar, 2 pensil atau pena, penghapus, 3 penggaris. Dokumentasikan hasil denah kalian melalui Google Form yang akan Miss Risha kirimkan linknya pada redaksi ya. Gimana teman-teman? Sudah dilihat videonya? Apakah sudah cukup jelas? Instruksinya sudah bisa dijelaskan ya? Jika ada yang belum jelas, bisa boleh japri ke Miss Risha dan tanyakan langsung. Miss Risha mohon dan meminta sama kalian untuk mengirimkan tugas tepat waktu. Jangan menunda lagi untuk di hari selanjutnya ya, karena itu akan merugikan kalian. Kalian akan bertumpuk-tumpuk tugasnya dan akan merasa sangat banyak. Padahal jika dilakukan tiap hari, itu akan lebih mempermudah kalian. Oke, Miss Risha tunggu ya hasil evaluasinya. Thank you so much everyone sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih, dan Miss Risha lagi-lagi selalu bilang, jika kalian masih belum memahami materi yang disampaikan, kalian boleh memutar video ini 2, 3 atau berkali-kali sampai kalian memahami. Oke, see you tomorrow everyone. Bye.